Oke teman-teman, ketemu lagi di video saya yang paling baru. Jadi kali ini saya ada di toko sepeda yang ada di Jepang. Tepatnya ini ada di Umeda, Osaka. Jadi dia di mall yang namanya Yodobashi, teman-teman. Nah, di sini mallnya ini selain menjual sepeda, di lantai paling bawah dia juga ada department store, seperti itu. Ada juga toko olahraga yang lain, tenis, bola di atas, dan juga ada toko game, toko komputer, furniture. Jadi setiap lantai itu dia ada specialty-nya seperti itu, teman-teman. Nah, kebetulan yang paling bawah ini yang cukup menarik perhatian saya adalah toko-toko sepeda. Jadi ada sepeda segala macam di sini, mulai dari komuter, MTB, road bike, sepeda anak, dan yang lain-lain. Jadi saya coba share sedikit apa yang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman lihat di sini ada Garmin, ada Cat Eye, jadi dia juga ada seperti cycling computer seperti itu. Nah, untuk Shimano-nya ini jelas ya teman-teman, karena brandnya juga dari Jepang, pasti mereka lengkap banget. Jadi seperti crank ataupun sprocket seperti itu ya, cukup lengkap. Nah, ini model-model sepedanya yang di area ini kebetulan sepeda dari MTB. Nah, ini buatan Yamaha teman-teman. Nah, di Jepang ini Yamaha juga mengeluarkan sepeda ya, dan mereka kebanyakan keluarnya sepeda listrik. Harganya yang kalau teman lihat tadi sekitar 20 jutaan ya, saya lihat sih harga sekitar 20 ribuan, itu kurang lebih sekitar di 20 jutaan teman-teman. Di 200 ribu itu sekitar 20 jutaan. Nah, ini kalau kita lihat ada juga Bianchi tadi. Nah, ini kebanyakan sih kalau dari aksesorisnya yang saya lihat di toko ini, mereka lebih mengakomodir untuk kebutuhan sepeda komuter. Jadi ada spion tadi. Nah, ada kayak bracket di belakang, ada tambahan-tambahan untuk tempat duduk anak. Karena memang lebih laku yang tipikal sepeda itu ya teman-teman. Jadi ada brand dari Bridgestone dan Panasonic, itu brand yang paling saya sering jumpai. Nah, itu mereka ada tempat untuk payung itu kalau teman-teman lihat ya, untuk naruh payung di dalam sepeda seperti itu. Jadi ada dudukannya. Nah, ini kurang lebih untuk tempat HP dan yang lain-lain. Ini ada yang lucu itu teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, tempat HP-nya isi payung. Nah, mereka di Jepang sendiri sih yang paling populer memang sepeda komuter. Jadi sepeda yang memang dipakai untuk kerja ataupun dipakai untuk antar anak gitu teman-teman. Bukan sepeda road bike ataupun MTB ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih sering kita jumpai seperti itu. Nah, ini adalah tempat untuk mencoba sepedanya sendiri. Jadi itu ada lampunya. Nah, ini tipikal sepeda yang paling sering saya lihat di Jepang tuh, tadi yang isi tempat duduk anak di belakang. Karena mereka budaya sepedanya juga sangat kenceng. Jadi culture-nya memang bersepedanya sangat tinggi ya teman-teman. Buat ibu-ibu ataupun bapak-bapak untuk bawa anak itu udah umum di sini, baik di Tokyo maupun di Osaka. Jadi ini tempat untuk mengetes sepedanya tadi yang mungkin kita mau coba. Nah, ini ada sedikit brand road bike Cinelli, mungkin teman-teman familiar. Nah, ada macam-macam ya teman-teman ya. Harganya sih sekitar 100 ribuan, itu jadi sekitar 10 jutaan lah. Itu kalau kita lihat ada Bianchi, ada Cinelli, ini merek-merek yang cukup top. Ada satu brand ini yang sebenarnya menurut saya cukup oke ya, menurut saya ini merek dari Fuji. Kalau teman-teman lihat tuh ada yang warna chrome silver seperti itu. Itu menurut saya sih cukup keren tadi. Nah, ini kalau kita lihat gearnya, nah ini kita coba lihat sepedanya teman-teman ya. Menurut saya sih cukup unik karena forknya itu dia seperti fork sepeda klasik. Ini bahannya alloy semua ya teman-teman. Mereknya merek Fuji. Fuji ini merek dari Jepang juga. Harganya sih nggak terlalu mahal. Harganya kalau kita lihat sekitar 148.000, sekitar 14 juta. Jadi memang menurut saya sih top aja, bagus ininya modelnya. Ini bagian MTB. Jadi sebenarnya MTB dan road bike memang sangat minim saya lihat di jalanan ya teman-teman. Mungkin pas weekend seperti itu mereka ada. Di belakang itu ya seperti biasa gear-gear dan juga ban seperti itu juga lengkap di sini. Ada service center juga. Dan bagian pompa-pompa kalau seperti ini sih umumnya seperti di Rodaling atau apa juga hampir sama ya teman-teman. Nah, sepeda lipat sendiri saya juga jarang lihat sebenarnya di Jepang ini teman-teman. Hanya beberapa saja yang saya lihat ya di jalanan ya. Sangat populernya tadi yang komuter. Nah, ini yang saya juga cukup sering lihat merek Bridgestone yang ini, yang sepeda hybrid, harganya di 80.000, berarti sekitar 8 juta.
Ya, modelnya sih seperti Polygon ya sebenarnya di sini ya. Kalau di Indonesia itu mungkin seperti Polygon. Tapi ini merek yang sangat populer di Jepang, di Bridgestone dan Panasonic tadi. Nah, kisaran harganya mungkin 60.000, 80.000, jadi di sekitar 6 juta sampai di 8 jutaan. Nah, ini adalah sepeda listrik, mungkin teman-teman harganya cukup tinggi ya, 129.000, jadi sekitar 13 jutaan kurang lebih. Nah, ini sepedanya juga dari Yamaha. Ini saya cukup suka lihatnya teman-teman, karena dia slim bentuknya, nggak seperti yang biasanya tebal-tebal ya sepeda listriknya. Dan juga sepertinya sangat nyaman banget nih teman-teman, karena mungkin ya kalau kita ingin tetap berolahraga tapi juga ingin jarak yang cukup jauh, sebenarnya sepeda listrik itu sangat efisien lah kalau menurut saya. Dan di Jepang ini sangat populer, sepeda listrik itu hampir bisa ditemuin di mana-mana ya. Biasanya mereka pakai sepeda ini dan mereka parkir di stasiun kereta, di sana mereka lanjut pakai kereta lagi, dan pulangnya mereka pakai sepedanya lagi. Ini yang saya suka modelnya nih teman-teman. Jadi dia bannya udah 700C dan juga cukup lengkap tuh, ada untuk speednya, ada lampu juga. Harganya tadi juga sebenarnya nggak terlalu jelek ya, di 13 jutaan sudah dapat sepeda kelas seperti ini. Dan juga finishingnya juga cakep kalau menurut saya, simple dan rapi. Yamaha Debut ya kalau nggak salah ini namanya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat juga, ini yang sepeda yang saya bilang tadi, yang model yang boleh dibilang sih sebenarnya touring lah, sepeda touring, sepeda komuter yang keranjangnya ada di depan di belakang, itu sangat populer di Jepang karena mereka juga pakai buat belanja, buat segala hal. Bahkan kalau untuk anaknya 2 itu bisa ditaruh di depan dan di belakang. Jadi tempat dudukan anak seperti ini, dan juga tambahan-tambahan lain yang menunjang kegiatan untuk sepeda berkeluarga itu sangat banyak di sini variasinya. Tidak seperti di Indonesia, karena memang jelas polusinya juga parah ya di Indonesia. Jadi itu yang menyebabkan mungkin kita juga malas untuk ajak anak itu sepedaan dan yang lain-lain. Nah, model-model sepeda yang ini harganya juga cukup mahal tadi, 190-an, itu berarti hampir 19 juta, karena memang itu yang sepeda listrik gitu. Tempat duduknya juga macamnya banyak banget, jadi disesuaikan dengan umur anak dan juga mungkin kenyamanannya dan tipikal sepedanya apa gitu. Jadi bisa disesuaikan kalau untuk MTB, ukuran yang lain. Nah, ini yang saya lihat tadi teman-teman, ini ada tempat HP yang atasnya ada payung ya, jadi cukup lucu sih kalau menurut saya. Jadi yang kayak gini-gini di Jepang tuh banyak banget, jadi hal-hal yang unik-unik dan lucu itu sangat banyak. Harganya tadi sekitar 2.600, ada yang sampai 3.000, berarti sekitar 200 sampai 300.000. Hampir sama dengan yang ada di Indonesia ya. Nah, ini untuk tempat HP juga. Kalau yang ini saya pernah lihat juga nih di Indonesia, Quadlock kalau nggak salah mereknya. Betul, Quadlock. Dan ya kurang lebih seperti ini teman-teman jadinya. Sepeda-sepeda ini yang kalau saya boleh bilang sih menjadi boleh dibilang sebagai paling digemari lah kalau di Jepang ini, yang kayak gini-gini ini. Teman-teman kalau ada kesempatan kesini pun bakal sering lihat, dan menurut saya sangat nyaman ya. Saya pengen banget juga sepedaan, sayang waktu itu nggak ada kesempatan untuk sepeda di sana. Nah, ini helmnya bentuknya lucu, dia seperti topi tapi itu helm ya teman-teman ya. Jadi di dalamnya dia solid, keras seperti itu, cuma luarannya seperti kita pakai topi. Nah, hal yang kayak gini-gini juga yang cukup boleh dibilang unik di Jepang, selain helm-helm biasa yang seperti ini. Dan boleh dibilang culture bersepedanya ya, kalau saya nggak salah juga sama seperti di China ataupun di Korea juga hampir mirip katanya. Jadi memang untuk sepedaan itu mereka benar-benar salah satu alat transportasi yang sangat dipakai. Bukan di Indonesia, mungkin kalau di Indonesia saya lihat sih lebih ke untuk hobi saja gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Thank you for watching. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya teman-teman.